Nabi saja, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia tanpa dosa, tanpa celah, manusia agung, itu saja ada yang benci kok. Abu Lahab, Abu Jahal, Abdullah bin Ubay bin Salul, itu kan benci pada Nabi, padahal itu Rasul. Rasulullah tanpa celah, tidak punya dosa, maksum, beliau itu dijaga betul oleh Allah. Mendakwahkan kebenaran agama Allah itu benci, dibenci. Ketika belum mendakwahkan kebenaran, gelarnya apa? Al-Amin, dapat dipercaya. Begitu mendakwahkan Al-Quran, tiba-tiba seketika berubah julukan kepada beliau menjadi Syairum Majnun, penyair gila. Sahirum Majnun, penyihir gila. Majnun, orang gila. Itu Rasulullah. Tetap ada manusia yang membenci beliau. Apalagi kita yang masih punya banyak dosa. Lawang bapak ibu sare saja tidak berbuat apa-apa, tetap akan ada yang benci. Wong kok turu terus, apalagi tidurnya ngorok, turu ngorok marak kayak gini resoh turu guys. Padahal tidur nggak berbuat apa-apa gitu. Tetap akan ada yang benci. Maka dibalik kegiatan bersih dusun tadi, ada keyakinan-keyakinan mengandung kesyirikan atau tidak. Kalau tidak melakukan bersih dusun, nanti dusun kita tidak selamat, nanti tidak akan ada keberkahan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Berarti dia bergantung kepada selain Allah. Dikiranya keselamatan, keberkahan itu saat melakukan bersih dusun dengan cara-cara seperti itu. Padahal keselamatan, keberkahan itu semuanya dari Allah. Maka Bapak Ibu, keluarga besar MTA, tidak usah datang kalau diundang acara-acara seperti itu. Hablum minan nas itu ada batasannya. Ya, batasannya yaitu koridor atau nilai-nilai Islam. Selama tidak melanggar nilai-nilai Islam, kita all out. Tapi kalau melanggar nilai-nilai Islam, kita tidak akan turut serta dalam kegiatan-kegiatan seperti itu. Dan tidak melarang, silahkan, monggo. Masing-masing nanti akan bertanggung jawab sendiri-sendiri di hadapan Allah. Ada lagi? Masih di brosur halaman 6, yang ketiga, setan menggoda kita lewat dosa-dosa besar, misal berzina, minum minuman keras, dan membunuh. Pertanyaan, bagaimana hukumnya kita sholat berjamaah yang imamnya telah melakukan zina? Ya kalau panjenengan sebagai makmum, ya sudah ikuti. Ya. Keburukan imam tidak berdampak kepada makmum, kata Nabi begitu. Keburukan imam tidak berdampak kepada makmum. Kalau memang betul imam sholatnya pernah berzina, urusan zinanya kalau tidak tobat, urusan dia dengan Allah. Lah kita sebagai makmum di belakangnya tetap mengikuti imam. Kenapa? Kata Nabi, innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Maka dosa zinanya, kalau
si imam tadi tidak bertaubat, maka itu urusannya sendiri dengan Allah. Kita sholat di belakangnya, selama terpenuhi rukun dan syarat sahnya sholat, insya Allah sholat kita pun sah. Makanya sebetulnya ada dalam sholat kan begitu. Akra'uhum, orang yang paling paham tentang Islam ini, orang yang paling baik bacaannya, paling paham tentang Islam. Lah Bapak Ibu tidak usah suudon, tetap kedepankan husnudon dan terus doakan si imam ini benar-benar sudah sangat menyesali perbuatannya dan memang sedang meniti jalan taubat nasuha. Tidak perlu suudon. Lah itu zina, berzina kok ngimami, apa iya, apa ngerti? Maka tidak perlu suudon. Bisa jadi si imam tadi sudah meniti jalan taubat yang Allah tunjukkan. Maka kita sebagai makmum tinggal mengikuti aba-aba dari imam tadi. Ya, ada lagi. Masih ada kaitannya dengan brosur ujian keimanan. Akan selalu ada orang yang mendengki, membenci. Pertanyaan, jika suami mendiamkan istri berhari-hari hanya karena suami diminta bersyukur kepada Allah, bagaimana istri harus bersikap, Ustaz? Kemudian yang kedua, bagaimana sebaiknya sikap istri jika didiamkan suami karena ngajar TPQ padahal sudah izin suami? Contoh, meminta mosok mengingatkan suami untuk terus bersyukur kepada Allah, terus dinengke berhari-hari kayak suami model apa? Harusnya bersyukur. Diberi makmum oleh Allah yang terus siap mengingatkan suaminya tentang syukur nikmat kepada Allah. Lah kalau malah dinengke terus piye? Lah suaminya ini paham enggak tentang Islam? Satu kewajiban orang Islam itu tawasau. Bahkan saling nasihat menasehati dalam kebenaran, termasuk di dalamnya mengingatkan tentang syukur dan dalam kesabaran, itu satu bukti keimanan. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran itu merupakan bukti keimanan. Dalam ayat itu, ketika menyebut amal soleh, Allah tidak sebutkan tentang sholat, puasa, zakat, infak, tidak. Kan illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Iman itu harus dibuktikan dengan amal soleh. Bentuk amal soleh dalam ayat itu adalah menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Pembuktian keimanan dalam ayat itu nasihat menasehati. Kalau kita ingin iman kita dianggap oleh Allah, teruslah nasihat menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Termasuk nasihat menasehati dalam kebenaran
termasuk mengingatkan tentang sholat, mengingatkan tentang zakat, infak, sedekah, mengingatkan tentang syukur nikmat kepada Allah. Lah, suami tadi sudah diberi anugerah makmum yang baik oleh Allah. Lah kok malah dinengke? Sikapnya bagaimana? Selaku istri tetap tunaikan kewajiban istri dengan baik. Tetap layani suami dengan baik. Tetap bertutur kata yang santun kepada suami. Arep kuat pirang dina, wis tau paling dilongkah nyedak. Paling dilongkas nyedak. Kau nek nyedak pas butuh isin-isin kau nak pakai kode-kode. Jadi kan selaku istri tetap ya tunaikan kewajiban dengan baik. Jangan ikut mendiamkan. Malah wah peneran dinengke, rasa masak ke, rasa ngump. Ngene. Nah itu berarti istri yang tidak beda dengan suaminya, podo dini. Sekalipun didiamkan, terus ya tunaikan kewajiban dengan baik, terus berusaha menyapa suaminya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sudah izin, diizinkan tidak tadi mengajar TPQ. Ya mungkin saja mengajar TPQ-nya dari pagi sampai malam, sehingga tidak ada waktu bagi suami. Mungkin TPQ dari tempat ini, nanti pindah sini, pulang-pulang sudah malam, lelah. Suami butuh, wes kesel, tidur. Nah kalau seperti itu juga tidak benar. Berarti kewajiban kepada suaminya terabaikan. Boleh mengajar TPQ dan insya Allah baik. Tapi bagi ibu-ibu yang memang punya suami, izin suaminya. Kalau suaminya mengizinkan, ibu-ibu juga harus mengatur waktu dengan baik. Jangan dari pagi sampai malam. Lama-lama suami tidak ridho juga nanti. Begitu sampai rumah malam, tubuh sudah lelah, fisik sudah lelah, suaminya hanya pengen dibuatkan minuman panas oleh istrinya saja, istri sudah tidak sanggup, tekan ngomah langsung turu mak bleksek kan itu. Ya untungnya ora bablas. Baru dek, mbok tolong gawe ginastel, kula pun kesel mas. Nah, itu tidak tertunaikan kewajiban istri dengan baik. Ketoke ngajar TPQ, ketoke apik, tetapi kewajiban kepada suaminya tidak tertunaikan. Maka dikomunikasikan lagi yang baik dengan suaminya. Ngajar TPQ itu baik. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Jadi pengajar TPQ itu baik. Suami yang baik tentu akan mengizinkan istrinya untuk mengajar TPQ. Lah istri yang mendapat izin dari suami harus bisa mengatur waktu dengan baik. Kalau waktunya habis untuk ngajar TPQ setiap hari seperti itu, sehingga suaminya dan keluarganya menjadi tidak terurus, itu juga menjadi tidak baik. Seorang pengajar Al-Quran itu bisa mengatur waktu dengan baik.
Nabi itu, beliau itu sangat sibuk dalam penyebaran agama Islam. Tetapi beliau tidak pernah melupakan keluarga beliau, tetap ada waktu untuk keluarga. Maka kita juga begitu, suri toladan kita sama, yaitu Nabi. Sesibuk apapun kita mengajarkan Al-Quran, tetap atur waktunya, sehingga ada waktu juga untuk keluarga. Maka dulu di MTA ini ada nidom, ada aturan. Setiap hari paling tidak setengah jam sampai 1 jam itu harus berkumpul dengan keluarga. Terserah waktunya. Dulu mayoritas mengambil waktu habis maghrib. Bisa diawali dengan semaan dan lain sebagainya. Kemudian sesudah itu suami selaku kepala rumah tangga memberikan nasihatnya barang 5 menit atau 7 menit. Dengan begitu hubungan keluarga tetap harmonis. Kalau memang pada maghrib masih tugas sabilillah, bisa ambil waktunya sesudah subuh atau kapanpun itu, yang tahu keluarga masing-masing. Sekarang ini tampaknya nidom itu tidak lagi berjalan dengan baik di tengah-tengah keluarga kita. Bahkan mungkin ada, nauzubillah, tugas sabilillah untuk pelarian, timbangin nang omah sepet nyawang bojoku, maka tugas sabilillah itu juga nggak bener gitu loh. Daripada nyawang suami sepet wis tak ngajar TPQ wae, itu juga tidak dibenarkan. Seorang pengajar Al-Quran, dia berhasil menjadi pendidik dan pengajar atau tidak kalau keluarganya juga harmonis. Pengajar Al-Quran sing tenan itu punya potensi keluarganya harmonis. Maka komunikasikan yang baik dengan suami. Suami yang baik pasti akan mengizinkan istrinya untuk menjadi pengajar TPQ. Mustahil suaminya akan menghalangi istrinya untuk mengajarkan Al-Quran. Istri yang mendapat izin dari suami juga harus pandai mengatur waktu. Jangan sampai rumah tangga suami, anak-anak menjadi tidak terurus, menjadi terbengkalai. Insya Allah semua kebaikan ini, 2 kebaikan ini bisa dijalankan dengan maksimal. Jangan sampai salah satu dikalahkan. Dua-duanya bisa berjalan beriringan. Kenapa harus mengalahkan salah satu? Tinggal komunikasi yang baik, diatur waktunya. Ya, ada lagi. Halaman